Halo Sobat Sopi, salam rahayu bagi kita semuanya. Saya Om Hau dari Kisah Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini kedatangan tamu yang spesial tentunya, yang akan berbagi cerita misterinya. Bagaimana ceritanya? Namun sebelum itu kita berkenalan lebih dahulu. Selamat datang Mbak. Halo Ya. Om Hau. Ya, dengan Mbak siapa? Maaf sebelumnya. Saya Feni. Oh Mbak Feni. Ya. Ini ada cerita dulu seperti apa? Maksudnya cerita misteri ataupun pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi kepada Sobat Sopi ya. Mungkin di sana juga ada ceritanya yang hampir sama. Oh. Ya, itu. Monggo Mbak Feni kalau mau bercerita. Jadi waktu itu aku SMA nih ceritanya. Ya. SMA. Di SMA ini aku waktu itu kelas 1 SMA. Jadi kelas 1 SMA ini adalah kegiatan untuk yang namanya study tour. 3 hari 2 malam. Itu kami semua satu angkatan ke Garut. Ke sebuah desa. Jadi kayak kita di sana merasakan bagaimana kehidupan orang-orang di desa. Gitu. Jadi kayak orang kota nih semuanya duduk datang ke desa. Ya kayak gimana sih kegiatan-kegiatan di sana, dan di situ kita juga yang namanya homestay gitu. Jadi kita beneran tinggal di rumah penduduk desa itu. Jadi kayak menginap lah, dan itu selama 3 hari 2 malam. Nah kejadiannya itu pada saat saya nyampe, ini cerita awalnya dulu ya. Iya. Jadi sampai itu kita naik bus nyampe nih ke desa tersebut. Nah desa ini tuh kayak emang spesial untuk orang-orang yang mau homestay gitu. Jadi ternyata bukan dari sekolah saya juga gitu. Jadi banyak dari sekolah lain yang tinggal di sana. Kalau di sana tuh jatuhnya di sini tuh kayak komplek yang emang perumahannya itu spesial untuk ditempatin selama sekian beberapa hari gitu untuk tinggal di sana orang-orangnya. Nah, pada saat sampai udah nih dibagi satu kelas ada 4 kelompok karena satu kelas itu kalau nggak salah 40 orang. Nah, satu angkatan kami tuh kelasnya ada 8 kelas. 8 kelas, satu kelas terdiri dari 40 orang, pokoknya dibagi-bagi dari rumahnya itu. Terus habis itu udah sampai, kelompok saya, kelas saya rumahnya di sini nih gitu kan. Rumah di sana tuh enggak yang desa banget gitu loh. Jadi rumahnya tuh ya layak buat tempat tinggal, bagus, berbeton, pakai bata, dan besar rumahnya. Gede banget, enggak yang ada yang dari kayu apakah iya? Kayaknya enggak, semuanya beneran layak, cuman besar aja gitu. Jadi emang spesial untuk ditempatin sama orang yang banyak, termasuk yang punya rumah tersebut gitu. Udah nih dibagi, nah kelompok saya sama teman saya nih kayak langsung scanning tuh kita mau tidur di mana nih gitu kan. Ada kamar sebenarnya, ada kamar 2. Ruang tamunya besar gitu. Jadi tapi ruang tamunya kayak yang bisa karpet, terus habis itu ditaruh kasur ya kan. Terus habis itu saya naik ke lantai 2 gitu kan. Nah, kita di sini aja di lantai 2 aja gitu kan. Kenapa? Karena berbalkon. Jadi tapi balkon itu tuh kayak tempat jemuran gitu. Jadi kayak naik lantai 2-nya itu cuma kayak 2x3 lah gitu, kecil, emang satu buat kasur, habis itu ada lemari, ada pintu, tempat jemuran. Langsung tempat jemuran gitu. Terus habis itu ya menunggu sore, menunggu makan malam kita nongkrong di situ di atas di balkon menikmati angin Garut. Sejuk kan di sana, jauh dari polusi. Terus habis itu salah satu teman saya bilang kayak gini, kayak di sini ini deh. Serem deh kayak gitu. Ah, masa? Enggak gitu kan. Pemandangan dari balkon itu ke depan itu sawah kosong tapi memang ada kayak rumah yang lagi dibangun nih, masih bersemen-semen gitu. Terus habis itu enggak kok gitu. Terus habis itu udah saya sama teman saya, iya kelompok kita tidur di atas ya, yang lain tidur di bawah kayak gitu. Tibalah waktu malam ini untuk makan malam. Jadi makan malam tuh bukan di rumahnya, enggak disediain sama ibu yang punya rumah, ayah yang punya rumah, enggak. Jadi kita harus jalan ke balai desa. Karena kelas saya itu waktu itu kan kelas 10 ya, jadi A, B, C, D, E, F, G. Karena kelas saya G itu jadi kayak rumahnya jauh dari balai desa. Kalau nggak salah rumah yang kelasnya XA gitu, yang kelasnya depan itu kayak lebih deket dari balai desa gitu. Jadi perjalanan saya untuk untuk sampai ke balai desa itu lama dan lumayan jauh. Kira-kira 200 meter, 250 jalan kaki ngelewatin rumah-rumah penduduk yang lain. Dan situ gelap.
pencahayaan kurang. Makanya kita sebelum pergi tuh emang disuruh untuk bawa senter ya gitu kan. Jadi kayak list untuk apa aja yang dibawa tuh bawa senter. Terus habis itu udah nih, kalau nggak salah habis maghrib makannya. Dan itu makannya ganti-gantian kayaknya, nggak yang semua langsung gitu. Jadi kayak dikasih periode dari jam sekian sampai jam sekian, ya udah kalian makan. Kalau misalnya kalian nggak datang ke balai desa ya kalian nggak makan gitu kan. Ya udah jalan, terus habis itu saya sama teman saya nih jalan nih sambil bawa senter. Sayanya tengil emang cari perkara saya itu. Saya mau problem, nggak mau ketenangan gitu. Pokoknya saya mau cari-cari aja. Terus habis itu saya mainin senter. Mana sih setannya gitu kan, coba dong muncul dong kayak gitu. Jadi aku yang nantangin gitu loh. Terus aku yang nantangin, udah makan, ternyata makan biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Aku senter ke pohon, nggak ada apa-apa. Aku senter ke rumah, nggak ada apa-apa. Tiba saatnya udah di rumah nih, yaudah kita santai lagi di balkon gitu kan. Pertama kita duduk dulu di bawah di rumah, di ruang tamunya. Pas saya mau naik ke atas, tapi bukan jam tidur ya, belum pada tidur. Terus habis itu kita buka kita ke balkon terus habis itu buka pintu, yaudah kita memandang sejauh mata memandang, ngeliatin sawah. Terus habis itu saya ngeliat di sebelah kiri, muncul deh tuh ternyata bentuknya putih, berbungkus, mukanya jelek banget, bertekstur mukanya, jadi kayak dia dikasih lumpur hitam gitu, dan dia lagi nyender begini, nyender di genteng. Iya. Di sebelah kiri. Terus habis itu aku bilang ke teman aku, wah gimana nih guys, gue lihat nih guys, wah gimana nih. Terus habis itu teman aku bilang, doa, aku dipanggilnya Ria waktu itu pada saat SMA, bukan Feni. Doa. Terus habis itu teman aku juga ngeliat, sumpah gue juga ngelihat, kata dia kayak gitu. Terus habis itu gimana nih? Saya panik. Terus teman saya bilang, ya udah doa, gimana doanya? Terus habis itu aku bilang, gue nggak tahu doa buat ngusir setan dalam agama gue apaan, kayak gitu. Ya udah lu yang doain gue dah, kayak gitu. Habis itu dia bacain lah saya ayat kursi untuk mengusir setan ini. Oke, masuk pagi, bangun. Ternyata saya lihat ke kiri, kanan, di kiri nggak ada rumah, gentengnya nggak ada, ke depan juga nggak ada yang hal yang kayak gimana. Ke depan itu saya cuma melihat, perasaan kemarin ada genteng nih di rumah samping nih, kenapa hilang gitu kan. Saya juga cerita ke teman saya, iya hilang, nggak ada. Ya udah, ternyata emang akhirnya malam terakhir kita cerita ke ibunya. Pengalaman kita, saya lihat Bu gini. Emang kalau di sini tuh emang termasuk angker, dimana kita di sana ya karena kita penduduk baru, kayak kita mampir, kita tamu, kita harus behave, kayak gitu. Kita harus behave, jangan bertingkah macam-macam deh gitu kan. Nah terus habis itu juga ternyata pas sudah balik ke Jakarta lagi, saya cerita lagi ke teman saya juga cerita kalau misalnya, lu kayak gitu ceritanya, gue dengar orang nyinden, kata dia kayak gitu malam-malam. Saya tanya, gue tanya tuh ke orang balai desa, malam-malam ada acara di balai desa? Nggak ada. Kok saya dengar orang nyinden ya? Kayak gitu. Ternyata banyak lagi lah cerita-cerita di sana. Jadi emang ya pengalaman kayak gitu. Gimana nih pendapat Om? Tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? 2010? 2011? Tunggu, saya kuliah itu 2012 masuk. Berarti 2011? Saya masuk kuliah semester 1 2012. Pertengahan ya? 2012, 2009 deh, apa 2008 saya masuk 1 SMA. Iya, sekitar segitulah, 2008, 2009. 14 tahun yang lalu ya? Iya, jadi kalau detail-detailnya saya lupa, cuman kalau yang detail yang seperti itu, yang apa yang saya lihat, ya saya hafal. Ya sosoknya itu tadi dibungkus, terus kemudian kayak mukanya agak oily gitu ya? Bener, yes, cuma matanya aja yang bersinar, yang kayak nyala. Glow in the dark gitu? Right, kayak kucing nih, kita lihat di jalan malam-malam, nah bersinarnya kayak gitu. Tapi dia bukan kuning sinarnya, lebih ke putih. Dan wajahnya buruk banget,
bertekstur, yes, Iya. beroily, benar. Oily ya, kayak apa sih, bebek panggang tuh loh Mbak. Iya, Iya. tapi lebih hitam semua, Ya, tapi itu bertekstur aja. kegosongan. Yes. Tapi banyak kan karamel jadi kosong. Benar. Modelnya gitu. Gimana tuh? Kayak sini, ini teman lamanya datang soalnya. Oh, halo. Itu, jadi ceritanya gini Mbak, nggak apa-apa. Ini di mana? Ini loh di tiang. Jadi dia kayak spanduk gitu. Ngawar itu loh kainnya ini. Tak pikir tadi itu ada gorden, tapi kok gordennya kumal gitu. Ternyata sosok itu sebenarnya itu seperti halnya ucapan selamat datang. Oh gitu. Positif sebenarnya beliau ini, tapi kalau dilihat track recordnya ini apa ya? Sebenarnya sosoknya perempuan sih Mbak. Oh perempuan? Iya. Bukan laki-laki? Bukan. Saya berasumsi laki-laki. Ya karena terbungkus ya. Oh oke. Jadi gini, terus dulu di desa itu ini kalau kita trek lama ya memang lebih ke wingit ataupun angker. Iya. Angker begitu, karena banyak satu kejadian-kejadian di masa lampau yang berkaitan kalau saya lihat penganut ilmu hitam. Yang meninggalnya itu dengan cara seperti halnya karena seperti isu-isu sebelumnya ada isu dukun santet atau apa. Ini tuh pun sama mengalami seperti itu. Jadi seperti halnya ini sebenarnya mau minta tolong waktu itu. Dia korban? Korban benar. Korban, jangan-jangan dari pemilik rumah yang saya tinggali kah? Sebelumnya iya. Oh wow. Ya, jadi gambaran yang ditunjukkan tadi ada seperti halnya rumah bergenteng. Yes. Terus ada seperti apa ini kalau saya track dari Mbak cerita ya, kayu-kayu yang ditumpuk. Sebelum bangunan yang sekarang dibangun lebih kokoh, dulunya ada rumah itu. Jadi itu bagian dari residual energi. Ketika Mbak waktu itu frekuensinya nyambung, ini ingin diajak secara perjalanan spiritual. Oh. Jadi ketika hari ini saya tanya rentan tahunnya di atas 10 tahun dan masih ingat detail, Iya. berarti yang melakukan perjalanan bukan secara fisik, tapi secara metafisikmu. Oke. Jadi ada bagian dari tubuhmu nih yang diajak ke sana. Seperti kembali ke tahun itu. Jadi melihat bagaimana orang membawa oncor. Ini apa? Oncor itu obor. Terus kondisi malam. Jadi waktu center-center atau apa itu ya diajak kembali ke tahun itu kalau yang saya lihat. Jiwa saya yang lain tuh yang ikut pengen. Iya. Jadi ketika hari ini bercerita sebenarnya tadi Mbak Vin ya ceritanya itu bukan dirimu tetapi halus yang ada di tubuhmu. Itu menceritakan seperti ini dan connect ketika beliau kemudian datang untuk ikut acara ini, jadi ikut bercerita. Sekalian kita bahas ini tuh ada apa sih zaman dulu. Oh iya. Seperti itu. Jadi benar. lebih dari satu pengalaman misteri ya. Tapi kalau saya lihat perjalanan spiritualmu yang disampaikan sekarang. Oke. Gitu. Nah ini ada satu cerita bahwasannya rumah itu ternyata dibakar orang. Dibakar orang. Iya. Dan mengalami satu fitnah ya. Kemudian karena sudah mengalami hal itu, akhirnya beliau melakukan suicide, bunuh diri. Lokasinya sendiri ini kan tadi kalau bercerita di situ ada danau, kemudian ada kampung tradisional, dan ada candi. Iya. Gitu. Zaman dahulunya memang ini salah satu daerah cikal bakal dari Garut sendiri. Garut sendiri. Ya, Oke. dan ini juga sejarahnya memang panjang sekali ya. Tapi sesuai dengan pengalaman Mbak ya yang diceritakan, yang digambarkan, yang Mbak gambarkan itu sebenarnya salah satu adalah kilas balik atau flashback dari satu peristiwa masa lampau yang pernah terjadi. Namun kalau sosok Candy Ghost tadi, ya sosok Candy Ghost itu sebenarnya salah satu eksistensi ataupun energi yang ada di situ yang ingin menyampaikan satu pesan. Bahwasanya ini tentang yang bisa kita petik dari ini tentang berita yang belum tentu benar kabarnya, kemudian menjurus pada fitnah, dan dari fitnah itu bisa membuat satu orang depresi, kemudian mengakhiri hidupnya. Dan zaman dulu memang terornya sosok ini memang kenceng, gitu setelah kejadian ini, karena beberapa orang-orang asli yang ada di situ sudah boleh dibilang sudah menjadi satu urban legendnya di sekitar situ. Namun mereka mengkip, jangan sampai tahu. Kecuali kalau kemudian ada tamu yang datang ke situ ataupun sekedar orang yang berkunjung, itu tentunya kan berbeda dari orang yang sudah ada di situ.
ini biasanya boleh dibilang seperti bagian dari eksistensi untuk menunjukkan diri. Bahwasanya dahulu ada saya di sini. Dan sebenarnya kamu nggak perlu takut walaupun wujud saya seperti ini. Karena kenapa wujudnya seperti itu? Karena berkaitan juga dengan beberapa hal yang berkaitan dengan keburukannya. Yang dibawa sampai kematian, seperti itu. Ini berbeda dengan cerita satunya yang kalau orang dengar tadi suara orang nyinyir. Karena itu berkaitan dengan satu entitas kerajaan gaib yang ada di sekitar situ itu. Jadi setiap orang tentunya frekuensinya itu nyambarnya kemana. Kebetulan Mbak waktu itu karena ada kedekatan secara emosional, sosok ini pun seperti halnya ingin berkenalan dan berteman. Bahkan hari ini pun tadi sempat waktu cerita ada sosok itu datang, saya track juga dua, jadi apakah ini berasal dari sini, sekitar sini, ataupun dari daerah sana. Tapi cocok. Iya, jadi cerita yang disampaikan, kemudian sebelum acara kita kan nggak ngobrol ya, dalam artian biar tidak tersugesti dan macam-macam. Ketika tadi saya sampaikan sosoknya apa seperti ini, ketika Mbak benarkan berarti sesuai. Bentuk mukanya seperti apa, bentuk ininya seperti apa, begitu. Jadi saya nggak berhalusinasi ya. 10 Tidak. tahun lalu tuh saya jadi real ya. Iya. Karena yang bercerita di sini bukan secara fisik di tubuhmu, dirimu ya, tapi itu secara metafisikanya. Karena sejatinya setiap orang itu kan terbagi menjadi disebutnya dengan sedulur papat lima pancar kalau di Jawa, atau 4 saudara satu diri kita. Saudara ini yang berkaitan dengan ari-ari, air ketuban, dara, plasenta seperti itu, tali pusar dan macam-macamnya. Itu yang ketika itu dikuburkan bersamaan ketika kita lahir, maka ari-ari itulah yang nanti akan menjadi pendamping korin kita. Itu yang secara halusnya kita, adik kita. Sehingga itu tadi yang bercerita, tapi menggunakan media tubuh kita secara mediumisasi, atau di sini sebutnya dengan mediumisasi parsial. Karena Mbak nyertakan bisa kronologi dan lancar, walaupun sudah puluhan tahun, belasan tahun, begitu. Saya ingat jelas. Ya, tapi setelah itu ya, setelah kejadian itu, apakah masih sering terbayang-bayang gitu nggak dengan kejadian tersebut, ataupun ceritanya itu kemudian bersambung seolah-olah ada layer ataupun seperti fotografik gitu yang slide by slide melihatnya gitu, sempat mengalami itu tidak setelah kejadian ini? Tentunya kan ini akan berlanjut, Mbak. Enggak. Cerita. Untungnya sih enggak. Dia sampai Jakarta bersih, enggak ngikut misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar clear aja gitu. Cuman pada saat di Jakarta pastilah anak-anak cerita lagi gitu. Cerita gitu aja ya. Oke, cerita gitu. Cuman ya jadi kayak ingat aja, wow, kamu waktu itu nyamperin aku Mr. P kayak gitu. Udah habis itu nggak ada apa-apa lagi. Iya. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah sebagai orang kita sebenarnya ketika mendapatkan cerita ataupun berita informasi itu kita cari kebenarannya seperti apa. Jangan langsung menyimpulkan. Iya, jangan berasumsi ya. Iya, karena dari itu semua ketika kita bisa mengambil satu kesimpulan terburu-buru, yang berlaku adalah hukum rimba. Dan itu akan impact-nya ke orang yang mendengarkan ataupun yang terkena itu. Kalau orangnya loss saja kan nggak apa-apa ya, tapi kalau fitnah kemudian terus-menerus bisa membuat orang itu depresi. Dan salah satu akibatnya ketika orang itu tidak kuat, apa yang dilakukan adalah mengakhiri hidupnya. Sehingga dari kata-kata bisa berkaitan dengan mengancam kejiwaan seseorang sebenarnya. Itu bahaya sih. Itu karena di sini sebenarnya beliau menampilkan seperti itu juga ada penyesalan. Kenapa ketika saya ada itu, ibarat kata saya tidak ke arah agama gitu, dan ini tersesat gitu, sehingga ini memintakan untuk doa sebenarnya. Tadi sudah saya kirimkan doa dan berpesan bahwasanya ketika kita ada masalah jangan jauh-jauh dari hal yang bersifat religius, dan kita harus mencari masukan dari orang yang memberikan masukan positif agar terhindar dari ini. Jadi wujud yang ditampilkan ini loh saya, ketika saya mengakhiri hidup seperti itu, di alam sana pun saya masih ternyata saya mendapatkan satu masalah yang berat juga. Sehingga karena sama-sama perempuan kemudian ingin menyampaikan ini, tapi mencari timing yang tepat itu kapan, ya alhamdulillah hari ini gitu. Lewat Mbak Ven tadi. Ya, jadi menurut saya ya pasti dari setiap satu peristiwa ataupun kejadian yang kita anggap
itu sepertinya menyeramkan ya, tapi jika kita kupas lebih dalam, pasti ada pesan di situ. Ada cerita di Ada balik cerita di momen balik itu ya. Iya, dua-duanya tadi bisa kita simpulkan. Yang satu tentang bahaya dari fitnah dan juga keputusan yang dipikir sendiri kemudian terjadi seperti itu. Yang kedua, jangan lupa ibadah. Seperti itu aja sih. Oke. Mbak Feni, diucapkan terima kasih. Sama-sama Ya, Mas. dan nanti insya Allah bisa berbagi cerita lagi bersama kami. Dan tentunya kalau bertemu dengan hal seperti ini, semoga mendapatkan manfaat dan bisa lebih bijak lagi. Oke. Ya. Iya. Itu tadi perbincangan kita. Mudah-mudahan Sobat Shopee bisa mengambil hikmah dan manfaat dari obrolan kita tadi. Tentunya jika ada ingin berbagi cerita, silakan kirim cerita kalian ke email ceritamisteri.id@shopee.com. Siapa tahu kalian akan diundang ke sini juga seperti Mbak Feni. Terima kasih untuk Sobat Shopee yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan tentunya subscribe di channel YouTube Shopee Indonesia dan ikutan juga giveaway-nya. Sampai bertemu di konten misteri selanjutnya. Bye-bye.